Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Mas Reza. Jadi hari ini gue mau ngebahas tentang driving experience ya, atau personal experience lah antara Camry XV30 ke XV40. Karena kebetulan gue dulu sempat pakai XV30 dan akhirnya sekarang pakai XV40 tahun 2007 yang pre-facelift. Ada beberapa hal yang pengen gue share terkait mobil ini dari generasi sebelumnya ke generasi yang sekarang, yang menurut gue penting banget buat kalian ketahui yang mau beli nih. Jadi kalian punya tambahan inilah tambahan opini ya. Simak videonya sampai habis. Kita mulai aja ya, bismillah ya. Jadi untuk Camry XV30 sendiri gue pernah pakai yang pre-facelift 2400, 3000 cc dan yang faceliftnya di 2400 yang tipe G. Nah, kita mulai dari tipe V dulu ya, karena yang sekarang di depan gue ini yang kita sedang gunakan adalah 2.4V XV40. Ada beberapa hal yang menurut gue sayang fiturnya hilang dari generasi sebelumnya, yaitu pertama traction control atau vehicle stabilizer control yang dihilangkan dari XV30 ke 40. Padahal itu adalah fitur yang penting banget sih, yang bahkan dimiliki oleh semua mobil generasi milenial yang sudah dimiliki di XV30 dulu. Itu adalah sebuah fitur dimana kalau kalian ngebut gitu kan kencang, terus tiba-tiba kalian banting, mobil itu jadi lebih stabil. Itu dihilangkan, sayang banget. Kemudian kedua yang dihilangkan adalah electronic control transmission, sistem transmisi yang memungkinkan si gigi itu baru pindah di RPM tinggi. Meskipun di sini terobati dengan adanya Triptonic ya, tapi itu hilang. Kalau menurut gue itu jadi kurang ergonomis. Kemudian ketiga itu hilangnya automatic tray belakang. Ini tray belakangnya udah hilang, padahal yang V itu sebelumnya udah ada. Kemudian keempat kaca spion ya, itu mungkin nggak semua sadar, meskipun sama-sama auto retract. Kalau yang SV30 itu kalau kalian kunci mobilnya dia akan auto folding sendiri, dan ketika kalian colok kuncinya dia juga bakalan auto folding kebuka sendiri, dan ini nggak ada. Itu sayang banget sih menurut gua. Dan yang kelima ya, yang kelima itu adalah si pengaturan jendelanya. Jadi di XV40 ini yang tipe V sayang banget jendelanya itu belum all auto, padahal yang XV30 itu sudah all auto. Padahal mobil premium ya, mobil premium itu kan kesannya lux, fitur-fitur kayak gitu tuh penting banget. Ini malah dihilangkan. Jadi ya inilah mobil-mobil di Indonesia yang berubah generasi malah fiturnya dihilangkan. Dan yang paling penting nih, poin ke-6. Padahal dengan mesin yang sama di 2400 ya, kode mesinnya juga sama, suaranya sama, kenapa di XV30 bisa irit tapi di XV40 ini boros? Jadi Camry ini dalam kota Jabodetabek itu paling top gue di 17, kondisi lancar, macet bisa 15, dan keluar kota kalau ke Bandung itu paling top di 19, 110. Jadi beda jauh banget konsumsi bahan bakarnya, padahal mesinnya sama. Nah ini yang tipe V ya, yang gue bicarain, karena yang kita pakai tipe V. Di tipe G lebih parah lagi. Di tipe G yang XV30 itu electric seat sudah ada. Terus kemudian juga yang di facelift juga sudah menggunakan leather seat ya. Nah di XV40 dan di XV50 kalau lo lihat di video in-depth tour gue, itu joknya masih menggunakan jok bludru. Itu sayang banget sih. Kemudian juga belum ada electric seat. Kemudian yang lebih parah lagi, dia belum ada MID-nya. Jadi padahal yang di XV30 tuh udah ada MID di tengah sini ya, kayak Innova atau Fortuner. Nah di XV40 ke atas yang tipe G tuh nggak ada MID. Jadi benar-benar disunat banget fiturnya. Jadi sebaiknya kalau lo ngambil Camry, lo ngambil yang tipe V sekalian sih, karena tipe G itu kurang banget lah fitur-fitur kayak gitu. Meskipun di perubahan Camry ini banyak sih fitur positif yang bisa gua share ya. Di antaranya adalah ini start stop engine button yang cukup modern. Di zamannya bahkan Accord aja belum ada start stop engine button. Nissan Teana juga belum ada, dia sudah ada. Kemudian juga AC-nya sudah menggunakan sistem dual zone dengan plasma cluster, yang di Accord itu sudah dual zone tapi belum plasma cluster. Kemudian juga dia juga punya pengaturan AC di sisi driver. Setirnya juga sudah menggunakan tilt dan teleskopik. Bahkan yang tipe G sudah menggunakan tipe Q ya, yang 3.5Q itu sudah menggunakan electric control buat setirnya. Ada memory seat juga, ada sunroof juga. Hal-hal yang positif yang sangat wajar ketika mobil itu berubah generasi, dan itu adalah sebuah hal yang ekspektasinya tuh normal ya.
perubahan velg dari 16 ke 17 sampai ke 18 di tipe XV60 ya. Jadi mungkin itu aja yang bisa gue share ya, dan itu sekali lagi adalah my personal opinion, jadi nggak bisa di generalisasi, tapi selaku gue yang sudah menggunakan, itulah yang bisa gue share. Dan menurut gue fitur-fitur yang dihilangkan itu sayang banget sih. Meskipun overall mobil ini tetap nyaman, tetap enak buat digunain, tapi karena mobil ini lebar ya, jadi ini mobil nggak fun to drive. Jadi kalau lo berharap mobil ini bisa lo pakai buat sehari-hari gitu, ini bukan pilihan sih, karena parkirnya aja susah, karena kan mobil ini lebar, kemudian juga ceper. Jadi ya itu ya, ini mobil kurang fun to drive sih. Oke, mungkin itu aja videonya. Terima kasih udah nonton sampai selesai. Tolong dikasih like dan di subscribe channelnya. Terus kalau mungkin ada yang kelewatan, bolehlah dikasih masukan lagi di kolom komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.